Silahkan naikin tangan bagi yang mau bertanya. Keluarga Spiritual Compassion akan mendatangin Anda dengan kertas dan pulpennya. Waktu kita tidak banyak, silakan cepat naikin tangan biar cepat didatangin sama keluarga Compassion. Silakan. Keluarga Compassion sudah banyak yang naikin tangan. Agak cepat karena yang bisa dijawab selalu tidak banyak. Di Pura Sakenan ada segini tebalnya kertas yang tidak bisa dijawab, sehingga yang datang duluan akan dilayani duluan. Silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, kita nyanyikan lagu Paramasanti. Gela sepatu gela mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan. Rumah jiwa orang Bali bernama Paramasanti, kedamaian. Dalam bahasa Weda-Wedanta, God, peace is the highest God. Kedamaian adalah Tuhan yang paling tinggi. Ya, peace is the highest God. Ini adalah lagu. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan dengan mata penuh cinta kepada semua makhluk? Maksud, bagaimana caranya memandang dengan mata penuh cinta? Sederhana, selalu tanyakan ke orang lain apa penderitaan orang itu. Saya kalau berjumpa orang selalu saya bertanya, ini apalagi penderitaan orang lain, orang yang saya mau jumpai. Begitu saya memulai interview dengan siapa saja, mulai dengan pertanyaan, apa penderitaan orang ini? Kalau Anda selalu bertanya apa penderitaan orang lain, bahkan orang terjahat pun tidak akan melukai. Saya punya anak kedua, dia trauma dengan anjing. Karena suatu hari waktu kecil, sama mamanya ke rumah tetangga, dia digigit anjing tetangga. Akhirnya sampai sekarang pun kalau lihat anjing dia takut. Zaman saya masih muda dan ganteng dulu, tapi sekarang sudah botak. Ya, saya suka lari-lari, druk. Kalau lari-lari sendiri anjing tetangga tidak menggonggong. Tapi kalau lari sama anak saya nomor 2, anjing tetangga bukuk. Ini kenapa lagi? Dia cerita. Dia trauma anjing. Logikanya begini, ketakutan terhadap anjing membuat anak itu membangkitkan adrenalin. Adrenalin itu yang dicium oleh anjing yang membuat anjingnya galak. Nah, logika sama terjadi kalau kita ketemu makhluk hitam itu. Yang di Bali disebut lea, yang di Jawa disebut pocong, di banyak agama disebut setan. Kalau Anda takut, ketakutan Anda memproduksi adrenalin. Adrenalin itu membuat makhluk-makhluk gelap itu tambah menyerang. Itu makanya selalu bilang, jangan takut. Bukan saya berani berkelahi, bukan. Karena ketakutan kita membuat kita tambah bahaya. Saya selalu lihat apa penderitaan makhluk itu. Ya, jadi begitu saya ketemu ular yang nakut-nakutin selalu. Ini penderitaannya apa? Begitu saya bertanya penderitaan, belas kasih yang muncul. Kalau belas kasih yang muncul, lewat-lewat saja mereka. Guruji, saya ingin bertanya, seberapa besar kita harus percaya kepada sebuah ramalan tentang kehidupan? Boy, ini ramal-meramal. Gini, dunia ramal-meramal sama dengan dunia ilmu pengetahuan. Anda dan saya yang sekolah di dunia perguruan tinggi tahu,
Kebenaran di dunia manusia sifatnya probabilistik, hanya kemungkinan. Demikian juga ramalan, hanya kemungkinan. Anda boleh ikut saya kalau Anda cocok. Kalau saya sederhana, kalau ramalannya bagus saya percaya, kalau nggak bagus saya nggak percaya. Sederhana seperti itu. Ya, suatu hari ada pengusaha Tionghoa di Jakarta salaman sama saya, mukanya aneh. Kok kenapa lihatnya begitu? Saya belum pernah lihat hidung yang sehoki hidung Anda. Habis itu saya percaya ini hidung saya hoki. Dan benar hidup saya penuh dengan hoki. Jadi kalau ramal meramal tidak pernah ada kemungkinan bernilai 100%. Probabilitas kemungkinan selalu di bawah 1. Ada benar ada salah. Untuk mengurangi efek negatif dari ramalan. Kalau positif percaya, kalau negatif tidak usah. Bagaimana cara bermeditasi yang baik dan benar? Saya selalu dihantui hal-hal yang tidak diinginkan. Anda kalau suka datang ke YouTube, silahkan datang di YouTube. Rekaman saya membimbing meditasi di YouTube itu banyak, dan penontonnya juga banyak. Jadi kalau Anda tidak ngerti YouTube, YouTubean, tanya anaknya. Ini dunia anak-anak remaja ya. Orang tua tidak ngerti YouTube, YouTubean. Nah, cariin papa rekamannya Pak Gede di YouTube. Itu ada banyak bimbingan ya. Yang paling bagus Anda ikut sesi meditasi di Singaraja. Ya, sudah itu. Terima kasih Guruji untuk semuanya. Saya ingin bertanya, jika kita dihadapkan pada pilihan tentang membangun rumah Santi dengan individu yang berbeda kepercayaan, bagaimana? Ini mau menikah dengan berbeda agama, itu intinya. Mau ditutup-tutupin seperti itu. Kadang-kadang terlalu sopan membuat semuanya nggak jelas. Singkat cerita, nikah dengan sama-sama agama dan sama-sama suku aja rumit, apalagi beda agama. Ya, saya sama istri saya dari Singaraja, istri saya juga dari Singaraja, sama-sama di Singaraja. Itu tempurnya banyak di awal, tempurnya. Sama-sama orang Bali, sama-sama dari Singaraja, banyak tempurnya, apalagi beda agama kayak apa. Sehingga saya tidak anti orang pernikahan antar agama, tidak, itu pilihan Anda sendiri. Tapi harus saya bilang sebagaimana tadi, pernikahan, perjumpaan dua perbedaan. Dan perbedaan terlalu banyak, roboh juga kita. Sehingga kalau bisa perbedaan sesedikit mungkin. Yang kita sama suku, agama, ras, dan antar golongannya pun banyak yang cerai, apalagi yang berbeda. Ya, sehingga pikirkan ulang dan lagi. Karena nanti efeknya panjang. Saya pernah ngajar di sebuah pura di Singaraja. Pura ya, seperti inilah. Keluar dari pura ada ibu-ibu nungguin saya di gerbang, ditarik tangan saya. Ini apa ibu-ibu? Dan Pak Gede, saya sebenarnya orang Jawa. Dulu saya beragama Islam, tapi saya nikah sama orang Bali. Sekarang saya terlanjur menikah, tapi saya tidak nyaman. Nah, kayak gitu. Anaknya udah berapa? 2, ya sudah. Bilang apa? Ya. Ada jerumangku di Singaraja juga menikah dengan orang Sunda. Udah dibawa dari Jawa Barat, dibawa ke desanya lebih dari 15 tahun. Di tahun ke-16 kabur juga istrinya. Jerumangku, gimana Jerum? Ya, gimana? Pulang, istrinya pulang. Ya, begitulah. Sekali lagi saya tidak anti orang pernikahan antar agama, tapi perbedaan agama membuat kerumitan jadi lebih tinggi. Ya, tanpa perbedaan agama saja kerumitannya tinggi, apalagi perbedaan agama. Ibu saya menyesal dengan pernikahannya. Nah, seru. Selama 23 tahun selalu bertengkar dengan ayah saya. Saya menerima terus seperti guru bilang. Ibu selalu berkata kasar, bagaimana tetap cinta kasih dengan keluarga yang penuh dengan sangat berbeda. Wah, ini adik yang saya cintai. Kalau Anda mencintai orang tua yang bahagia, Anda jiwa yang biasa. Tapi kalau Anda bisa mencintai orang tua yang berbahaya, Anda jiwa yang bercahaya. Tepuk tangan dulu. Kepada para remaja yang baru lewat, saya bilang, idealnya orang tua yang merawat Anda, idealnya. Tapi kalau enggak dapat yang idealnya, Anda anak-anak yang merawat anaknya.
Saya bilang ke adik-adik remaja, menjadi tua itu menjadi rumit. Saya cerita 3 titik yang berbahaya. Orang tua itu sakit-sakitan, takut mati. Dulu dihormatin orang, sekarang penghormatannya hilang. Banyak sekali yang hilang. Jadi rumit. Sehingga tolong adik-adik, terutama yang bertanya ini, rawat ibu dan bapaknya. Ya, bukan kebetulan Anda lahir di keluarga seperti itu. Ya, kalau Anda lahir di keluarga seperti itu, saya harus bilang, itu cara jiwa Anda disempurnakan. Ya, jiwa disempurnakan tidak dengan melewati senang-senang. Jiwa disempurnakan dengan melewati banyak kesulitan. Makanya di Tantra, makhluk tercerahkan disebut Mahasiddha. Mahasiddha. Mahasiddha itu adalah seseorang yang melewati berbagai macam kesulitan yang tidak terbayang sulitnya, kemudian mengalami pandangan terang. Tepuk tangan. Sehingga pesan saya ke adik yang ibunya menyesal menikahi ayahnya selama 23 tahun, gunakan kesulitan-kesulitan itu sebagai jalan spiritual yang mendalam. Dekap keduanya, sayangin keduanya. Terima kasih sudah hadir menyirami kami di Pura Luhur Uluwatu. Bagaimana merasakan kedekatan anak yang sudah meninggal. Kedekatan anak yang sudah meninggal. Didoakan saja ya, didoakan. Untuk anak yang sudah meninggal kita hanya bisa pilih, bisa doakan. Mana tahu doa kita mengangkat. Tapi doa yang mengangkat kalau doanya tulus. Saya di Bali dulu, tapi sekarang banyak bertapa, sehingga kegiatan sosial saya sangat minim. Zaman dulu, tatkala masih kegiatan sosial banyak, menghadiri upacara begini, upacara begitu, saya harus bilang di semua agama sama, tidak hanya di orang Bali, semua agama. Mencari orang yang berdoa tulus itulah susah. Ya, doa zaman sekarang ya seperti itulah, seperti orang berdagang telur di pasar. Ya, mudah-mudahan saya untung besok. Mudah-mudahan banyak sekali. Jadi untuk adik yang anaknya meninggal, doakan saja. Saya sedang memiliki ketertarikan mengalami ajaran agama. Dan di saat yang sama, pasangan yang saya temui memiliki keyakinan berbeda. Beda agama lagi. Mana yang harus saya dahulukan? Apakah saya harus mengikuti keyakinan sebelum saya tahu jati diri saya? Mirip dengan tadi, saya tidak anti pernikahan antara agama, tidak. Tapi saya harus realistis bilang itu rumit sekali, Banyak cerita berbahaya ini. Segelintir murid saya yang berbeda agama menikah, saya lihat dengan mata kepala sendiri, berat. Dan yang buruk-buruk saya nggak mau. Saya jangankan di pura, di tempat suci, tempat biasa pun saya nggak mau. Ingat cerita tadi ada wanita Rusia, wanita Jepang, wanita Jakarta yang menikahi 3 pria Bali, 3-tiganya bubar. Ya, dan kesimpulannya saya sudah kemukakan ke Anda. Ya, yang di dalamnya kepalsuan, di surga pun ketemu kepalsuan. Ya, yang di dalamnya keindahan, di neraka pun ketemu keindahan. Bagaimana cara mulai belajar mengasihi anggota keluarga yang pernah menyakiti, bahkan sampai sekarang mereka masih tetap seperti itu. Ini praktek spiritual yang mendalam. Saya juga melakukannya. Dalam kadar yang berbeda kita semua dilukai. Tapi saya tetap memaafkan. Ya, saya bungsu dari 13 bersaudara. Bungsu 13 bersaudara. Dalam dunia persaudaraan ada cerita lucu seperti cerita lucu. Anak pertama dapat mainan baru, anak kedua dapat bekas mainan, anak ketiga dapat cerita pernah punya mainan. Anda bayangin anak ke-13 dapatnya apa? Saya punya anak 3, anak punya 3. Kalau lagi nakal, aduh, namanya juga anak-anak. Nah, saya nggak kebayang bapak ibu saya anaknya 13 kayak apa rumit. Hari Senin dipukulin sama si A, hari B dipukulin sama si B, hari Rabu, hari si tiap hari dipukul orang. Tapi tolong dicatat baik-baik. Ya,
Rasa sakit itu sangat memurnikan. Ada teman saya masa kecil di Singaraja, masa kecil, yang bertemu saya, pertanyaannya menyentuh hati. Deh, kok bisa berubah sekali antara Gede Pramu beremaja sama sekarang? Di mana berubahnya? Saya jawab, saya mengalami rasa sakit. Makanya salah buku indah yang pernah saya baca berjudul begini, Pain, the gift that nobody want. Rasa sakit, hadiah spiritual yang dibuang oleh semua orang. Tepuk tangan.